Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Nurkarisma dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait A Narrative Research Design into the Moral Courage of Professionals. Ini merupakan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Rahmat Setiawan SEMM dan Dr. Ahmad Rizky Serdadi SHMMMH. Izin saya mulai. Dahulu, para raja memiliki jesters atau pengingat kebenaran. Jadi ini merupakan sosok yang berani mengingatkan penguasa tentang kerapuhan kekuasaan dan menyuarakan kebenaran yang tidak berani diucapkan oleh orang lain. Tentunya dalam konteks modern, organisasi ini juga memerlukan jesters pada masa kini, yaitu para profesional yang berani berbicara jujur dan menegakkan prinsip moral bahkan ketika hal tersebut beresiko atau tidak disukai oleh pihak yang berkuasa. Sehingga moral courage ini merupakan keberanian untuk speak up ketika keputusan organisasi ini memang tidak sesuai etika. Namun, sungguh disayangkan dalam kenyataannya banyak profesional ini memilih diam ketika melihat pelanggaran moral atau ketidakadilan di tempat kerja. Tentunya hal ini terjadi karena adanya tekanan sosial, budaya organisasi yang konformis, serta fenomena grouping, di mana individu ini takut berbeda pendapat karena khawatir dianggap mengganggu harmoni kelompok atau menghadapi konsekuensi negatif dari atasan. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Kider, bahwa keberanian moral ini justru tampak ketika seseorang berani melawan arus atau berani bertindak karena berbeda dari norma yang berlaku demi mempertahankan nilai kebenaran. Sehingga moral courage ini berarti memiliki kekuatan batin untuk speak up, menyuarakan keprihatinan etis terkait keputusan organisasi yang tidak sesuai dengan prinsip moral, meskipun tindakan itu dapat menimbulkan resiko bagi reputasi, posisi, atau hubungan sosial. Tentunya memahami moral courage ini dapat melalui narasi pribadi para profesional, bukan melalui survei atau angka statistik. Sehingga penelitian ini berfokus pada cerita nyata individu tentang bagaimana dan mengapa mereka berani bertindak etis di tengah tekanan organisasi. Tentunya melalui pendekatan naratif ini, peneliti dapat menggali alasan rasional maupun alasan tidak sadar, yaitu berupa emosional atau intuitif, yang mendasari tindakan keberanian moral seseorang. Dan untuk pendekatan saat ini terkait ethical behavior in organization ini terdapat 3 pendekatan besar. Yang pertama ada rationalist approach, yang kedua adalah neurocognitive perspective, dan yang ketiga adalah sense-making intuition model. Dan ketiganya ini menunjukkan perkembangan dari yang rasional menuju yang intuitif dan sosial. Nah, untuk pembahasan pendekatan yang pertama ini ada rationalist approach. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa seseorang mengambil keputusan ini secara rasional, sadar, dan melalui proses berpikir yang bertahap. Pendekatan ini awalnya um, pada perkembangan kemampuan moral individu, yaitu bagaimana seseorang ini dapat secara bertahap memahami, menilai, dan memutuskan apa yang benar dan apa yang salah melalui kemampuan berpikir moral atau moral reasoning. Dan selanjutnya teori ini berkembang dengan memperhatikan faktor-faktor situasional dan tahapan proses pengambilan keputusan moral yang terdiri dari yang pertama, moral awareness, yaitu kesadaran bahwa suatu situasi ini memiliki dimensi moral. Yang kedua ada moral judgment, yaitu kemampuan menilai mana tindakan yang benar secara moral. Dan yang ketiga adalah moral motivation, yaitu keinginan untuk bertindak sesuai dengan nilai moral tersebut. Dan yang terakhir adalah moral behavior, yaitu tindakan nyata berdasarkan keputusan moral yang telah dibuat. Kemudian, Trevino pada tahun 1986 ini menambahkan unsur baru melalui person situation model yang menjelaskan bahwa keputusan etis seseorang ini tidak hanya ditentukan oleh tahapan berpikirnya, tetapi juga oleh 2 hal. Yang pertama, penambahan faktor individu, yaitu ego strength atau locus control, dan yang kedua adalah situasional atau budaya organisasi, dan juga karakteristik pekerjaan.
Namun, meskipun teori ini telah berkembang dengan memasukkan berbagai faktor tambahan, pendekatan rasionalis ini tetap menekankan bahwa proses pengambilan keputusan etis ini bersifat yang pertama linear, yaitu berjalan berurutan dari kesadaran moral hingga tindakan moral. Yang kedua, deliberate atau sengaja dan direncanakan sehingga bukan reaksi spontan. Yang ketiga adalah conscious, yaitu disadari sehingga dilakukan oleh dengan kesadaran penuh. Dan yang keempat adalah kognitif, yaitu berdasarkan pemikiran rasional, bukan berdasarkan emosi atau intuisi. Dan pendekatan nasionalis ini melihat keputusan etis itu sebagai proses berpikir yang sadar, logistik, dan terstruktur, di mana seseorang ini melewati tahap-tahap tertentu untuk menentukan tindakan moral yang benar. Namun, seiring waktu memang pendekatan ini mulai berkembang dengan mengaku bahwa keputusan moral ini tidak sepenuhnya rasional, tetapi ada pengaruh dari intuisi, emosi, dan faktor situasional yang membuatnya lebih kompleks dan manusiawi. Selanjutnya, ada pendekatan neurocognitive perspective on ethical decision making, sehingga Reynolds menjelaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada suatu situasi atau stimulus etis, otaknya akan menerima informasi dalam bentuk rangsangan atau elektrokimianya. Dan informasi ini segera dibandingkan secara otomatis dengan memori atau pola yang sudah tersimpan di otak atau biasa disebut dengan prototype. Apabila informasi baru yang telah diterima dan pola yang sudah tersimpan di memori itu cocok, maka hasilnya langsung muncul dalam kesadaran dan diikuti oleh tindakan spontan. Namun, apabila informasi baru dan memori yang sudah disimpan otak ini tidak cocok, maka masuk ke proses berpikir sadar atau higher reasoning. Dan kedua proses ini tidak linear dan sering berlangsung tanpa disadari. Proses ini disebut dengan automatic karena memang terjadi tanpa berpikir secara sadar, hanya dipicu oleh kehadiran stimulus, dan proses ini terjadi dalam wilayah non-conscious realm atau alam bawah sadar, maka individu ini tidak menyadari bahwa memang otaknya ini sebenarnya sedang membuat penilaian moral. Hal ini disebut sebagai proses otomatis atau reflektif, karena tidak dipicu oleh pemikiran yang disengaja, melainkan kehadiran langsung dari suatu rangsangan moral. Dan terdapat dua proses dalam keputusan etis. Yang pertama, refleksif atau non-conscious proses, yang mana ini tidak terjadi, yang mana ini terjadi secara cepat dan otomatis, tidak melibatkan pertimbangan sadar, dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kebiasaan moral yang tersimpan dalam otak. Dan ini biasanya digunakan dalam situasi sehari-hari yang sederhana. Kemudian ada conscious atau rational process, dan ini terjadi ketika situasinya sudah kompleks dan terdapat prototipe yang tidak ada prototipe yang cocok, sehingga dari memori sebelumnya itu memang tidak ada yang sesuai dengan kondisi saat itu. Kemudian juga melibatkan penalaran sadar atau higher order reasoning yang lebih lambat dan membutuhkan perhatian lebih. Dan walaupun lebih rasional, proses ini tetap tidak sepenuhnya linear atau logis karena dipengaruhi oleh emosi dan pengalaman. Dalam perspektif neurokognitif ini, pengambilan keputusan etis ini tidak hanya hasil dari penalaran logis dan kesadaran moral yang terencana, tetapi merupakan hasil dari mekanisme biologis otak yang bekerja secara refleks, intuitif, dan tidak disadari. Proses ini berakar pada pengalaman dan pola moral yang sudah terbentuk sebelumnya, hanya ketika pola lama ini tidak cocok, barulah manusia menggunakan pemikiran sadar yang lebih kompleks. Dengan begitu, keputusan moral ini merupakan kombinasi antara sistem bawah sadar dan kesadaran kognitif, yaitu dua proses yang saling melengkapi dan membentuk dasar dari perilaku etis manusia. Yang terakhir, pendekatan sense-making intuition model of ethical decision making. Model ini muncul sebenarnya dari pengembangan dua sistem sebelumnya, yaitu rasionalisme neurokognitif. Jika pendekatan neurokognitif menjelaskan bagaimana otak bekerja dalam mengambil keputusan secara refleks dan otomatis, maka sense-making intuition model ini berfokus pada apa yang sebenarnya dimaknai oleh individu ketika mereka menghadapi dilema moral.
Artinya, model ini tidak hanya melihat proses biologisnya, tetapi juga proses psikologis dan sosial yang membuat seseorang memahami dan menilai serta bertindak dalam situasi etis. Dan terdapat tiga tahapan utama dalam model. Yang pertama adalah issue construction, yaitu menyadari bahwa situasi mengandung dilema moral. Misalnya, seorang pegawai menyadari bahwa permintaan atasannya mungkin melanggar kejujuran atau integritas. Tahap ini dipengaruhi oleh pengalaman, nilai pribadi, dan lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah intuitive judgment, yaitu reaksi secara spontan sesuai intuisi, sehingga setelah menyadari masalah moral sebelumnya, individu ini secara spontan menggunakan intuisi dan pengalaman untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian yang ketiga adalah explanation atau justification, yaitu penjelasan dan pembenaran. Setelah keputusan dibuat dan tindakan diambil, barulah individu ini menciptakan penjelasan rasional untuk membenarkan tindakannya. Tahap ini bersifat posteriori, yaitu setelah kejadian. Misal, seseorang yang menolak perintah atasan mungkin baru setelahnya menjelaskan bahwa saya hanya ingin jujur. Padahal keputusan itu awalnya dibuat berdasarkan dorongan moral yang spontan. Dan karakteristik modal dari sense-making intuition model ini adalah prosesnya tidak linear, reflektif, dan intuitif, sehingga di sini dipengaruhi oleh ekspektasi, motivasi, dan pengalaman. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti social anchors atau nilai dan norma sosial di lingkungan, social representation, yaitu persepsi sosial tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan social pressure, yaitu tekanan dari kelompok atau budaya organisasi. Dan keputusan moral ini sering muncul sebagai hasil narasi pribadi dalam upaya membuat makna dari peristiwa. Rasionalisasi ini biasanya muncul setelah tindakan yang telah dilakukan seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu a posteriori justification. Seperti itu. Dan Sensmaking ini menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan peristiwa moral dalam kehidupannya. Proses ini membantu menjelaskan mengapa dua orang bisa lebih menilai situasi etis yang sama dengan cara yang berbeda. Karena masing-masing ini memang membangun maknanya sendiri. Dan keputusan etis ini lahir dari interpretasi yang terus berubah, yaitu hasil dari interaksi dari pikiran, pengalaman, dan juga pengaruh sosial. Untuk selanjutnya, yaitu moral courage of professional, yaitu konsep yang membahas tentang keberanian seseorang untuk bertindak sesuai prinsip etika meskipun menghadapi resiko pribadi atau sosial. Moral courage ini sulit didefinisikan karena memang sifatnya tidak kasat mata, tidak mudah dilihat, diukur, dan dibuktikan secara langsung. Sebagian orang bahkan meragukan kebenarannya dengan alasan bahwa keputusan yang benar hanyalah keputusan yang diambil setelah semua resiko dipertimbangkan secara rasional. Namun sebagian lain berpendapat bahwa um, moral courage ini adalah jembatan antara keputusan moral dan tindakan nyata, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan apa yang diyakininya benar meskipun penuh resiko. Untuk perspektif teoritis terkait moral courage ini, tentunya yang pertama, yaitu secara sadar niat yang mana nanti akan berujung pada pengambilan tindakan. Kemudian yang kedua adalah neurokognitif dan sense-making, yang mana menolak pandangan tersebut. Keduanya menjelaskan bahwa keberanian moral ini terjalin di seluruh proses pengambilan keputusan etis, bukan hanya di tahap akhir tindakan. Dan menurut Aristoteles, keberanian moral ini adalah disposition, yaitu sebuah sikap yang dibentuk oleh pengalaman dan kebiasaan, baik dari sekedar reaksi spontan maupun ketaatan terhadap aturan. Artinya, keberanian moral ini adalah hasil dari pembiasaan etis dan refleksi, bukan naluri sesaat. Menurut Kidder, terdapat tiga elemen moral courage. Yang pertama adalah commitment to moral principles, yaitu komitmen terhadap nilai moral seperti aspek personal dan aspek sosial. Kemudian yang kedua adalah awareness of danger. Jadi ini merupakan kesadaran terhadap resiko dan bahaya yang dihadapi oleh aspek psikologis dan situasional. Kemudian yang ketiga adalah endurance of danger. Dan ini merupakan kemampuan bertahan dalam tekanan dan konsekuensi jangka panjang. Dan ini merupakan dari aspek pribadi
dan emosional. Kider ini menjelaskan bahwa proses moral courage ini tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, seperti kehilangan reputasi, pekerjaan, martabat, dan penerimaan sosial. Karena bahaya ini bisa berlangsung lama, sehingga endurance atau ketahanan ini menjadi unsur penting dalam moral courage. Kemudian yang keenam, eh, kemudian yang terakhir adalah kita membahas tentang contoh dalam organisasi. Mungkin tampak dalam tindakan kecil seperti menyuarakan pendapat, menolak manipulasi, atau membela yang benar. Dan moral courage ini bukan hitam putih, tetapi justru dia simbol dari keberanian. Dan diperlukan di organisasi tanpa gestures, di mana bicara jujur ini sering beresiko seperti itu. Secara keseluruhan dari moral courage ini sebenarnya membahas tentang kekuatan batin untuk bertindak berdasarkan nilai moral meskipun menghadapi resiko atau penolakan sosial. Moral courage ini tidak timbul dari logika semata, tetapi juga dari karakteristik, karakter, pengalaman, dan juga kesadaran diri. Dan terdapat tiga elemen utama yang kita bahas, yaitu commitment of moral principle, awareness of danger, dan endurance of danger. Dalam konteks organisasi, tentu moral courage ini menjadi fondasi yang penting agar nilai etika ini tetap hidup di tengah tekanan kekuasaan, budaya diam, dan juga resiko sosial. Kemudian, selanjutnya kita membahas tentang moral courage. Moral courage ini muncul dari konteks budaya yang kehidupan nyata yang spesifik, bukan cuma dari situasi buatan. Setiap tindakan moral hanya dapat dimaknai dengan situasi sosial, organisasi, dan emosional tertentu. Mengapa moral courage ini sulit diteliti? Begitu. Jadi yang pertama, pendekatan neurokognitif dan sense-making intuition ini menjelaskan bahwa keputusan moral ini sangat dipengaruhi oleh konteks dan situasi. Yang mana artinya tidak ada pola kapan seseorang ini akan menunjukkan keberanian moral. Bisa muncul tiba-tiba saat menghadapi dilema nyata, dan inilah yang membuat sulit diteliti, begitu karena peneliti tidak bisa memprediksi kapan atau di mana tindakan moral ini terjadi. Kemudian yang kedua adalah banyak yang terjadi secara tidak sadar atau intuitif. Sehingga ini maksudnya adalah tindakan keberanian moral ini sering terjadi secara spontan, intuitif, dan tidak disadari oleh perilaku. Perilaku. Dalam banyak kasus, keputusan moral ini berdasarkan good feeling, sixth sense, atau intuisi moral. Individu ini tidak selalu melalui proses berpikir panjang atau deliberasi rasional. Mereka bertindak karena mereka merasa itu benar, bukan karena sudah direncanakan. Sehingga hal ini membuat sulit dipelajari karena peneliti tidak dapat mengandalkan penjelasan verbal dari responden. Bahkan pelaku sendiri tidak tahu kapan ia bertindak demikian. Kemudian yang ketiga adalah metode survei dan vignette tidak cukup kuat. Pendekatan kuantitatif seperti itu tidak mampu menangkap kompleksitas dan spontanitas perilaku moral yang nyata. Karena memang dari penelitian kualitatif ini memang dapat memberikan informasi yang lebih mendalam, apalagi spesifiknya pada naratif ini. Dan dalam studi vignette ini menciptakan skenario dalam studi vignette, peneliti menciptakan skenario buatan untuk menguji respon moral. Namun, menurut Sunshine, metode ini bermasalah karena respon terhadap skenario buatan ini berbeda dengan perilaku di suatu situasi nyata, dan peneliti merancang dilema etis yang secara tidak langsung menentukan arah berpikir responden. Seperti itu, sehingga hasil ini membuat penelitian ini tidak murni dan tidak murni berasal dari moral partisipan, melainkan hasil konstruksi peneliti itu sendiri. Sehingga untuk memahami moral courage secara otentik dibutuhkan metode yang memungkinkan individu menceritakan pengalaman moral mereka sendiri, bukan menjawab pertanyaan dari peneliti. Dan yang keempat adalah peneliti sering tanpa sadar memaksakan teori kategori teoritis. Peneliti sering tidak sadar bahwa mereka ini sebenarnya membawa bias teoritis yang membentuk cara responden mendefinisikan moralitas dan keberanian. Ketika peneliti menentukan apa yang dianggap sebagai situasi etis, maka mereka ini sebenarnya tidak langsung mempengaruhi persepsi secara tidak langsung mempengaruhi persepsi responden tentang apa yang benar atau salah. Padahal dalam konteks moral courage ini penting sekali untuk
membiarkan partisipan mendefinisikan sendiri pengalaman mereka tentang keberanian moral karena maknanya ini memang sangat personal dan kontekstual. Sehingga di sini solusinya adalah menggunakan pendekatan naratif supaya dari profesional itu sendiri yang menentukan kira-kira seperti apa sih moral courage itu bagi mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu moral courage of professional. Mohon maaf, selanjutnya adalah narrative research into moral courage. Ini yang merupakan memahami keberanian moral melalui cerita pribadi seperti yang kita bahas sebelumnya, yang menggambarkan tindakan, pertimbangan, dan makna di balik keputusan etis. Ciri dari narrative research ini adalah yang pertama, menyoroti perilaku dan konteks sosial atau human agency. Yang kedua adalah dilema etis selalu kompleks dan penuh konflik nilai. Dan yang ketiga adalah narasi ini memiliki struktur awal, tengah, dan akhir. Dan sampai akhirnya nanti muncul something goes awry. Kemudian yang terakhir adalah mengungkap pandangan dan emosi personal oleh pelaku moral. Dan metode yang digunakan di sini adalah metode SQUIN, yaitu single question aimed at inducing narrative. Sehingga di sini adalah wawancaranya ini dimulai dengan satu pertanyaan terbuka. Nanti narator ini bercerita bebas tanpa interupsi dan nanti peneliti bisa melakukan sesi lanjutan untuk pendalaman makna. Jadi di sini ada pertanyaan terbuka untuk memantik dan nanti dari informannya sendiri bebas untuk mereka ingin membicarakan uh, seperti apa respon mereka atas pertanyaan tersebut. Jadi di sini memang bisa menggali informasi lebih dalam tanpa menggiring informan untuk memberikan informasi tertentu. Dan untuk kelebihan dari narrative research ini untuk moral courage ada yang pertama, mengungkap makna secara implisit, intuisi dan motivasi moral sehingga di sini tidak menggiring untuk ke informasi tertentu secara spesifik, tapi memang ingin mengungkap makna secara intuisi informan dan memberikan makna implisitnya itu seperti apa. Kemudian juga lebih otentik daripada survei dan juga studi hipotetik. Dan yang ketiga adalah membuka pemahaman pribadi dan sosial atas keberanian moral. Namun memang kekurangannya adalah sulit diteliti karena tindakan moral ini tidak disadari sepenuhnya. Kemudian studi hipotetik ini tidak mencerminkan perilaku nyata dan peneliti bisa tanpa sadar mengarahkan responden. Solusinya tentunya membiarkan profesional mendefinisikan sendiri pengalaman moral courage-nya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa karakteristik dari narrative research ini memang bersifat personal, dengan menelusuri level lebih dalam dari sense making dan intuisi, tidak hanya dari sisi rasional saja, dan juga memberikan pemahaman terkait bagaimana profesional ini memaknai pengalaman etisnya. Kemudian untuk kelebihannya, yaitu mampu menyelami lapisan terdalam dari proses moral, mencakup intuisi dan pengalaman. Kemudian yang kedua adalah membantu individu menyadari bias pribadi, pola berpikir, dan nilai-nilai etis yang tersembunyi. Dan yang ketiga adalah memberikan pemberdayaan personal bagi profesional untuk memahami keberaniannya sendiri. Itu sudah sejauh apa. Namun memang ada tantangannya seperti memakan waktu yang lama, butuh komitmen yang tinggi dari responden dan peneliti. Di dunia kerja yang fokus pada efisiensi, tentu metode ini memang kurang praktis. Kemudian yang keempat adalah tidak menghasilkan data kuantitatif atau generalisasi karena memang fokusnya secara mendalam, bukan penjelasan secara luas. Kemudian ada upaya mencampur dengan metode kuantitatif untuk mengurangi yang bisa mengurangi kekhasan dan nilai utama pendekatan naratif ini sendiri. Sehingga naratif research ini berharga karena kedalamannya meskipun tidak efisien tetap dan tidak mudah digeneralisasi karena spesifik, nilainya ada pada pemahaman manusiawi dan konteks personalnya itu sendiri. Dan di sini kesimpulannya adalah memahami proses intuitif dan tidak sadar dalam pengambilan keputusan etis ini merupakan inti dari moral courage para profesional. Dan di sini terdapat temuannya yaitu tim interviewing ini menyoroti individu dan cara mereka membangun makna atas tindakan moralnya. Dan juga di sini terdapat refleksi terhadap kisah pribadi dan
membantu mengungkap pola dan alasan atas keberanian moral yang dilakukan oleh informan. Dan hasilnya meningkatkan kesadaran etis dan memberdayakan profesional untuk bertindak berani. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.